Halo semua, pada video kali ini saya akan menjelaskan beberapa hal tentang bangun datar segi empat, yaitu persegi panjang. Di sini saya akan jelaskan dari unsur-unsur, sifat, hingga rumus persegi panjang. Di sini ada 3 unsur persegi panjang yang harus kamu ketahui. Yang pertama yaitu panjang, yang kedua lebar, dan yang ketiga diagonal. Oke, kita bahas satu persatu ya. Yang disebut panjang pada persegi panjang, di gambar itu saya pakai huruf A, B, C, dan D. Untuk panjangnya itu adalah AB dan CD. Jadi pada gambar di atas, yang dimaksud panjang dari persegi panjang adalah AB dan CD. Yang kedua adalah lebar persegi panjang. Yang dimaksud lebar pada gambar di atas itu adalah AD dan BC. Jadi lebarnya adalah AD dan BC. Sedangkan untuk diagonal pada gambar tersebut, yang pertama adalah diagonal AC, yang kedua adalah diagonal BD. Jadi persegi panjang memiliki 2 panjang, 2 lebar, dan juga 2 diagonal. Dan untuk hurufnya itu tidak harus A, B, C, dan D. Untuk huruf yang dipakai nggak harus A, B, C, D ya. Jadi tergantung dari gambar yang tersedia atau dari soal yang kamu dapatkan. Dia bisa pakai VX, YZ, atau KLMN. Jadi tergantung dari soal. Sedangkan pada pembahasan kali ini saya menggunakan huruf A, B, C, dan D. Bisa dimengerti ya yang mana panjang, mana lebar, dan mana diagonal. Kalian harus paham dan bisa membedakan antara panjang, lebar, dan juga diagonal. Silahkan dipahami dulu. Selanjutnya, sifat-sifat persegi panjang. Di sini ada 4 sifat persegi panjang yang harus kamu tahu. Yang pertama adalah sisi-sisi yang berhadapan pada suatu persegi panjang adalah sama panjang dan sejajar. Sisi yang dimaksud ini adalah 2 sisi panjang dan 2 sisi lebar. Seperti yang sudah kamu pelajari tadi tentang panjang dan lebar, di mana panjang itu dia saling berhadapan, lebar juga saling berhadapan. Jadi untuk sisi panjangnya itu kan AB sama CD. Jadi panjangnya AB dan CD itu sama. Kalau AB 5, CD juga 5, dan mereka sejajar. Begitu juga dengan lebarnya AD dan BC. AD dan BC itu adalah lebar persegi panjang, di mana mereka itu berhadapan, mereka sama panjang. Jadi kalau AD itu semisal 2 cm, maka BC juga 2 cm. Dan AD serta BC mereka itu terletak sejajar. Jadi persegi panjang punya 2 pasang sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar. Sifat yang kedua adalah sudut-sudut pada persegi panjang merupakan sudut siku-siku. Kalian tahu besarnya sudut siku-siku itu adalah 90 derajat.
Di sini persegi panjang memiliki 4 sudut, yaitu sudut A, sudut B, sudut C, dan juga sudut D, di mana setiap sudutnya itu adalah siku-siku 90 derajat. Ini pasti ya, jadi sudut persegi panjang itu selalu siku-siku dan besarnya selalu 90 derajat. Ini sudah ketetapan dan dia pasti. Sifat yang ketiga adalah diagonal pada persegi panjang sama panjang. Seperti yang kita bahas di awal tadi tentang unsur pada persegi panjang. Persegi panjang punya dua diagonal, yaitu diagonal AC dan diagonal BD. Nah, sekarang kalian sudah tahu kalau diagonal persegi panjang itu panjangnya pasti sama. Jadi kalau panjangnya AC 15 cm, otomatis panjangnya BD juga 15 cm ya. Jadi diagonal pada persegi panjang itu panjangnya pasti sama. Sifat yang keempat adalah diagonal pada persegi panjang saling membagi dua sama panjang. Nah, gimana ini maksudnya? Di situ ada huruf A, B, C, D, dan di tengah saya berikan huruf E. Jadi biar kamu bisa bedakan ya. Jadi diagonal yang satu memotong diagonal yang lain sama panjang. Maksudnya gini. Coba sekarang kalian lihat diagonal AC. Diagonal AC sama diagonal BD dia berpotongan pada titik E. Karena ada E di situ, otomatis E ada pada tengah-tengahnya mereka. Jadi E memotong sama panjang. AC membagi BD sama panjang. Jadi diagonal AC memotong BD. Berarti kan BD dibagi dua. Ada titik potongnya di E. Sehingga panjangnya BE itu sama kayak panjang DE. Jadi diagonal BD dipotong oleh AC. Sehingga panjang BE dan panjang DE sama panjang. Kalau panjang BD 10 cm, maka panjang BE kan setengahnya bagi dua ya. BD 10 cm, maka BE itu 5 cm, DE juga 5 cm. Begitu juga sebaliknya kalau BD memotong AC. Kalau BD memotong AC, berarti BD ini memotong AC menjadi dua bagian sama panjang. AC dibagi dua menjadi AE sama EC. Nah, kalau AC 10 cm berarti dibagi dua, maka panjang AE itu 5 cm, panjang EC juga 5 cm. Nah, itu adalah pengertiannya diagonal pada persegi panjang itu saling membagi dua sama panjang. Jadi satu sama lain itu saling membagi yang lainnya menjadi dua bagian yang sama panjang. Silahkan dipahami ya. Coba kalau kurang paham diulang lagi sampai paham. Dari 4 sifat persegi panjang tadi, maka kita memperoleh pengertian persegi panjang itu adalah sebuah bangun datar yang memiliki 4 sudut siku-siku. Ada 4 sudutnya dan 2 pasang sisi sejajar yang sama panjang. Ya, saya ulangi, pengertian persegi panjang itu adalah sebuah bangun datar yang memiliki
4 sudut siku-siku dan 2 pasang sisi sejajar yang sama panjang. 2 pasang itu adalah 1 pasang panjang dan 1 pasang lebar, sehingga 2 pasang sisi sejajar. Oke, kita masuk ke rumus keliling dan luas persegi panjang. Keliling itu biasa kita simbolkan dengan huruf K, sedangkan luas disimbolkan dengan huruf L. K tadi K besar ya, untuk L juga harus L besar. Karena L besar itu berarti luas, sedangkan L kecil itu berarti lebar. Rumus keliling tertulis 2 kali panjang tambah lebar. Kenapa 2 kali? Karena kalian harus ingat, persegi panjang itu punya 2 panjang yang sama panjangnya dan punya 2 lebar yang sama lebarnya, sehingga 2 kali panjang ditambah lebar. Kalian sebenarnya bisa juga sih menghitung langsung panjang tambah lebar tambah panjang tambah lebar sesuai di gambar, itu juga nggak masalah. Tapi dalam matematika disederhanakan lagi sehingga terdapat rumus keliling itu adalah 2 kali panjang tambah lebar. Jadi kalian tambahkan dulu panjang dan lebarnya ditambahkan, baru dikalikan dengan 2. Itu adalah rumus keliling persegi panjang. Untuk luas persegi panjang sendiri, itu rumusnya singkat sekali, hanya panjang kali lebar. Jadi kalau kamu sudah mengetahui panjangnya dan kamu mengetahui lebarnya, maka cara untuk menghitung luas persegi panjang adalah dengan mengalikan panjang kali lebar. Itu adalah rumus luas persegi panjang. Oke, demikian materi persegi panjang yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat, dapat dipahami, dan silahkan kalian mencoba mengerjakan latihan soal di buku LKS atau buku paket kalian masing-masing. Semoga dapat dipahami dan selamat belajar. Sampai jumpa.